Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para pemirsa yang dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait masalah kisah-kisah di dalam Al-Quran. Namun sebelum kita membahas terkait kisah di dalam Al-Quran, saya ingin memberikan pengantar terkait masalah kisah-kisah yang termaktub di dalam Al-Quran. Bagaimana sih sebetulnya kisah itu di dalam Al-Quran? Ketika kita melihat posisi Al-Quran yang merupakan hudan dan juga sebagai kitab yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang mana misi utama dari Rasulullah SAW adalah liutammima makarimal akhlak, adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka posisi kisah di dalam Al-Quran tidaklah sama posisinya dengan kisah-kisah yang ingin kita ketahui dari buku-buku tentang sejarah. Tetapi kisah di dalam Al-Quran adalah untuk memberikan kita ibrah, untuk memberikan kita poin-poin yang dapat memberikan kita ilmu baru terkait masalah akhlak. Sebelum lanjut, saya ingin mengutarakan terkait masalah kisah di dalam Islam. Bahwasanya kisah di dalam Al-Quran itu tidak diceritakan secara tuntas sebagaimana di dalam kitab-kitab yang lain. Tetapi Al-Quran hanya mencakupkan kisah tersebut hanya sebatas yang perlu untuk diketahui. Dan sumber dari kisah itu ada yang bersumber dari Al-Quran, ada yang bersumber dari hadis, dan ada pula yang bersumber dari Israiliyat. Ketika bersumber dari Al-Quran maupun hadis, maka kisah itu pasti kebenarannya, karena itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi selain itu, kita ketahui bersama bahwa orang-orang jahiliyah atau orang-orang Arab itu sangat gemar sekali bercerita. Maka tidak heran di dalam kitab-kitab tafsir banyak pula kita temui kisah-kisah yang diambil dari kisah-kisah Israiliyat yang diceritakan di tempat-tempat tertentu, di tempat-tempat umum oleh orang Arab atau oleh para ahli-ahli kitab. Nah, kemudian kisah-kisah ini pun banyak kita temui di dalam kitab-kitab tafsir. Tetapi perlu kita ketahui bahwa kisah Israiliyat itu terbagi menjadi 3. Ada kisah Israiliyat yang memang boleh untuk kita akui kebenarannya jika kisah Israiliyat itu sesuai dengan hadis maupun Al-Quran. Lalu yang kedua, ketika kisah Israiliyat itu bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis, maka ini wajib kita ingkari. Lalu ada pula yang ketiga, yaitu kisah Israiliyat yang tidak diingkari oleh Al-Quran tetapi tidak disebutkan juga di dalamnya, sehingga ini kita cenderung untuk diam atau tidak membenarkan dan juga tidak pula menyalahkan. Artinya kita hanya mengetahui tentang kisah tersebut tetapi bukan untuk kita jadikan ibrah. Hadirin para pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas terkait kisah Nabi Idris yang juga disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya." Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa wadhkur, wahai Muhammad, sebutkanlah. Jadi ini adalah perintah kepada Nabi Muhammad. Wadhkur fil kitab, sebutkanlah atau bicarakanlah, ceritakanlah fil kitab, di dalam Al-Quran, Idrisa, tentang kisah Nabi Idris. Innahu kana siddiqan nabiyya, bahwa beliau Nabi Idris adalah nabi yang sangat terpercaya, nabiyan, dan juga beliau adalah seorang nabi.
wa rafa'nahu, dan kami telah mengangkatnya makanan aliyah, kepada tempat yang luhur atau yang tinggi. Dalam beberapa riwayat disebutkan dalam Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir, beliau mengutarakan pandangan Ibnu Ishaq, di mana Ibnu Ishaq berpandangan bahwa annahu awwalu man khatta bil qalam, bahwa Nabi Idris adalah orang yang paling pertama sekali menulis dengan al-qalam. Namun al-qalam ini mungkin bisa kita tafsiri, mungkin bisa, kalau dalam bahasa Indonesia yang umum kita gunakan, itu biasa diartikan dengan pulpen atau pensil. Tetapi ketika dibawa ke masa lalu karena pulpen belum ada, maka mungkin bisa jadi yang dimaksud dengan al-qalam itu adalah jenis dari alat tulis. Entah itu berupa pulpen atau pensil, itu kita tidak ketahui. Yang jelasnya adalah itu adalah berupa alat tulis. Wa qad adraka min hayati adama 300 sanatin wa 8 sinin. Jadi Nabi Idris juga itu sempat sezaman dengan Nabi Adam alaihissalam. Jadi beliau pernah hidup di masa Nabi Adam selama kurang lebih 380 tahun. Dan ini masa yang cukup lama karena memang kita ketahui bahwa Nabi Adam itu hidup dalam waktu kurang lebih 1000 tahun. Selain itu, ketika kita melihat dalam berbagai macam kitab tafsir dan juga dalam hadis-hadis, ternyata yang menjadi perdebatan di dalam ayat tersebut adalah wa rafa'nahu makanan aliyah. Apa sih sebetulnya makna dari makanan aliyah itu? Nabi Idris ini diangkat ke tempat yang luhur. Nah, di antara pandangan ulama dan juga didukung oleh as-sahihain, ada sebuah hadis yang berbunyi, qala sa'ala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas bertanya kepada Ka'ab, wa ana hadirun, dan saya hadir pada masa itu. Maksudnya saya ini adalah perawi hadis. Faqala lahu ma qaulullahi ta'ala li Idris. Apa sih yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, atau apa sih firman Allah Subhanahu wa taala kepada Idris, kepada Nabi Idris? Wa rafa'nahu makanan aliyah, tentang wa rafa'nahu makanan aliyah. Maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Idris. Apa isi dari wahyu tersebut? Inni arfa'u laka kulla yaumin misla jami'i amali bani Adam. Bahwa Allah berfirman, sesungguhnya saya arfa'u laka, mengangkat bagimu, kulla yaumin, pada setiap hari, misla jami'i amali bani Adam, seperti semua amalan-amalan Nabi Bani Adam. Fa'ahabbu ayyazdada amalan, maka kemudian dia suka atau dia gemar untuk menambah amalannya, karena dia tahu tadi bahwa setiap hari itu akan diangkat amalannya ke atas langit. Wa qaulu ibni, nah dari riwayat ini, kemudian dari selanjutan dari ayat ini, dari riwayat ini menceritakan bahwa Nabi Idris meminta kepada malaikat supaya ia melaporkan apa yang terjadi, supaya ia meminta kepada malaikat maut agar kemudian nyawanya segera dicabut. Nah, ketika itu malaikat pun memintanya untuk naik ke atas punggungnya, lalu seraya membentangkan sayapnya dan naik ke langit keempat untuk bertemu malaikat maut. Ketika malaikat tadi bertemu dengan malaikat maut, malaikat tadi kemudian menyampaikan pesan dari Nabi Idris, yang mana pesannya adalah supaya dicabut nyawanya agar kemudian ia bisa bertambah amalannya. Sehingga malaikat maut pun kemudian bertanya, di mana sekarang posisinya Nabi Idris?
Malaikat yang tadi kemudian menjawab lagi bahwa Nabi Idris ada di atas punggung saya. Malaikat maut pun mengucap subhanallah, bahwa malaikat maut kagum bahwa betapa agungnya Allah. Baru saja Allah memerintahkan bahwa pada detik ini akan diperintahkan, malaikat maut diperintahkan untuk mencabut nyawa Nabi Idris di langit keempat, sedangkan Nabi berada di bumi. Sehingga hal tersebut sempat membuat malaikat maut ini bingung atau keheranan, mengapa Allah menyuruhnya untuk mencabut nyawa Nabi Idris di langit keempat, padahal posisi Nabi Idris berada di bumi. Nah, ternyata dengan kehadiran Nabi Idris tadi itu menjadi sebuah kemukjizatan yang luar biasa, sehingga seketika itu pun malaikat maut mencabut nyawa Nabi Idris. Dalam kisah yang lain ada pula yang menyebutkan bahwa Nabi Idris bertanya kepada seorang malaikat untuk segera disampaikan pesannya kepada malaikat maut bahwa sisa berapakah umurnya pada saat itu. Sehingga Nabi Idris ikut bersama malaikat tersebut naik ke langit keempat untuk menanyakan hal tersebut. Sesampainya di atas, malaikat pun menyampaikan bahwa sisa berapakah umur dari Nabi Idris. Seketika itu, ketika malaikat tersebut menoleh, ternyata Nabi Idris sudah dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Namun kisah ini oleh beberapa ulama dipandang lemah, karena tidak begitu. Yang paling akurat adalah yang diriwayatkan yang dikisahkan oleh Ka'ab tadi. Menurut Ibnu Najih dari Mujahid ini adalah salah satu murid Ibnu Abbas dalam bidang tafsir. Dalam menafsirkan wa rafa'nahu makanan aliyya, beliau berpendapat bahwa Idris rufi'a wa lam yamut, bahwa Idris itu diangkat ke langit keempat itu dalam posisi sadar, artinya tidak mati. Kama rufi'a Musa kama rufi'a Isa sebagaimana Nabi Isa diangkat ke langit. Nabi Isa dan Nabi Idris diangkat ke langit itu dalam posisi tidak sedang meninggal, artinya dalam posisi sadar. Wa qala Hasan Al-Basri, sedangkan menurut Hasan Al-Basri berkata bahwa wa rafa'nahu makanan aliyya, bahwa yang dimaksud dengan wa rafa'nahu makanan aliyya ilal jannati adalah diangkatnya Idris ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat oleh beberapa ulama itu bahwa Nabi Idris itu tidak berada sebelum Nuh, jadi dia berada setelah Nabi Nuh. Bal fi zamani Bani Israel. Dalam keterangan ini disebutkan bahwa bahkan Nabi Idris itu berada pada masa Bani Israel. Jadi beliau bukan keturunan yang berada pas setelah Nabi Adam yang menjadi nabi. Sebagai kesimpulan dalam kisah ini ada hal yang menarik untuk kita cerna. Yang pertama adalah ketika kita melihat dari ayat tersebut tadi, bahwa dalam pengisaan di dalam Al-Quran itu selalu sejalan dengan apa sih sebetulnya tujuan dari Al-Quran itu. Al-Quran itu berbicara tentang bagaimana sebetulnya kita menjadi manusia yang baik, bagaimana kita sebetulnya menjadi manusia yang sempurna. Sehingga fungsi dari Nabi Muhammad atau tugas utama dari Nabi Muhammad itu adalah innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak, bahwa Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hal ini juga sejalan dengan pedoman syariat, bahwa syariat itu sejatinya ingin menyempurnakan akhlak-akhlak setiap orang yang menjalankan. Ketika kita mampu menjalankan isi Al-Quran secara seutuhnya, maka kita akan menjadi manusia yang sempurna menurut penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Aisyah pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah.
Maka Aisyah menjawab bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Ketika kita berbicara tentang kisah-kisah, ada hal yang menarik di dalam ayat ini. Wadhkur fil kitab Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya. Bahwa yang ingin ditonjolkan dalam ayat ini adalah sebetulnya adalah sifat siddiqan nabiyya. Adalah sifat kenabian, sifat kejujuran dari Nabi Idris. Siddiqan itu adalah sifat yang jujur, dan itu wajib dimiliki oleh setiap nabi. Adalah salah satu sifat kenabian. Sehingga apa yang disampaikan oleh Nabi Idris, apa yang termasuk dalam kisah Nabi Idris ini, yang paling menarik ketika kita berbicara di dalam Al-Quran, yaitu adalah tentang penyebutan kata siddiqan. Bahwa inilah yang menjadi poin terpenting, bahwa setiap kenabian dari ada hal yang menarik untuk dicontoh dari seorang nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran ini yang bernama Nabi Idris adalah sifat siddiqnya. Itulah yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang yang mengakui tentang kenabian. Karena ketika kita mengakui tentang kenabian, kita mengakui bahwa dia adalah seorang nabi, maka otomatis kita mengakui bahwa dia adalah orang yang menyebar risalah, orang yang menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita ingin dekat kepada Allah, maka kita harus mencontohi, mengikuti para nabinya. Dan salah satu sifat yang disebutkan di dalam ayat ini adalah sifat siddiq, yaitu sifat jujur atau sifat terpercaya. Lalu yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa di dalam kisah tersebut ada kisah di mana kisah terkait pencabutan nyawa Nabi Idris. Ada hal yang menarik dari ayat ini, bahwa ketika kisah setiap takdir dari seseorang, Allah telah menentukannya, walaupun kita telah berusaha untuk menghindarinya, tetapi ketahuilah bahwa apa yang Allah tentukan untuk kita itulah yang terbaik. Makanya malaikat pun sempat terkagum-kagum ketika mendengar bahwa ternyata Nabi Idris naik ke langit keempat dengan usahanya untuk bernegosiasi dengan malaikat. Dan itu ternyata memudahkan kepada malaikat maut untuk kemudian menjalankan tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya untuk merealisasikan takdir yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang telah dikisahkan tadi dari Nabi Idris, baik itu dalam Al-Quran maupun dalam hadis, dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wad da'wati wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.